Halo semuanya, kembali lagi dalam video yang menjadi bagian dari seri mata kuliah PSW 1 ini. Dalam materi video kali ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript, serta bagaimana cara pengaplikasiannya dalam pembuatan sebuah website. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal dan mampu mengaplikasikan dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PSW 1, yaitu Ibu Sarah Rosdiana Tambunan, Eskom. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang konsep dasar JavaScript. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang HTML dan CSS. Dalam sebuah halaman web, file HTML berperan sebagai pembentuk halaman, CSS untuk desain tampilan, sementara JavaScript untuk membuat halaman web lebih interaktif. Kita mulai dengan cara penulisan atau sintaks dari JavaScript. Oh iya, sama dengan CSS, JavaScript juga dapat ditulis dengan cara internal atau eksternal. Perbedaannya adalah CSS ditulis di antara teks style, sementara JavaScript ditulis di antara teks script. Untuk internal JavaScript, teks script dapat dituliskan di bagian body pada file HTML-nya. Sedangkan untuk eksternal JavaScript, file disimpan dengan ekstensi .js. JavaScript bersifat case sensitive sehingga perhatikan penggunaan huruf kecil atau huruf besar dan gunakan tanda titik koma pada setiap akhir baris. Contohnya, internal JavaScript itu gini. Teks script-nya diletakkan pada bagian body. Sedangkan eksternal JavaScript memiliki file .js terpisah serta elemen script dengan atribut src berisi nama file .js yang akan digunakan. Sekarang kita membahas variabel dalam JavaScript. Variabel dalam JavaScript digunakan untuk menyimpan nilai. Contohnya gini. Kita akan menggunakan external JS. Pada file variabel.html, tuliskan kode ini. Perhatikan, pada bagian body terdapat elemen H2, elemen P, dan elemen P dengan ID demo. Nantinya pada bagian ini akan ditampilkan hasil dari file variabel.js. Yang terakhir, terdapat elemen script dengan variabel.js sebagai value dari atribut src-nya. Kita lihat isi dari variabel.js-nya. Terdapat 4 variabel, yaitu A, B, teks, dan hasil. Masing-masing variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Jika tipe data yang akan di-assign pada sebuah variabel adalah string, maka digunakan tanda kutip pada awal dan akhir nilainya. Untuk menampilkan hasilnya ke browser, tulis seperti ini. Dokumen.get elemen by ID dalam kurung demo, karena pada file HTML-nya kita tuliskan ID sama dengan demo. Jadi, tulisan demo pada bagian ini tergantung pada ID yang didefinisikan pada file HTML jika menggunakan metode getElementById. Kita juga dapat menggunakan metode lain seperti getElementByName, getElementByClassName, dan lain-lain. Silakan tulis ulang kode ini namun menggunakan metode getElementByName. Selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa operator pada JavaScript. Selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa operator pada JavaScript seperti assignment operator, arithmetic operator, string operator, comparison operator, dan
logical operator. Kita akan bahas satu persatu. Assignment operator digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Sebelumnya kita sudah gunakan operator sama dengan untuk menetapkan nilai 5 ke variabel A dan 2 ke variabel B. Contoh lainnya, operator tambah sama dengan. Misalnya, A tambah sama dengan B. Artinya, nilai A diubah jadi A tambah B. Arithmetic operator digunakan untuk melakukan operasi aritmatika terhadap 2 atau lebih variabel. Seperti operator tambah untuk menjumlahkan nilai variabel A dan B yang sudah kita lakukan. String operator yang akan kita pelajari digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih string. Misalnya, variabel string 1 menyimpan hello, variabel string 2 berisi spasi, dan variabel string 3 menyimpan word. Maka dengan menggunakan operator tambah, hasilnya jadi hello world, yaitu gabungan dari string 1, 2, dan 3. Comparison operator digunakan untuk menentukan apakah 2 atau lebih variabel sama atau beda. Contoh, operator sama dengan berarti sama. Penggunaannya seperti kode pada layar. Yang terakhir, logical operator. Operatornya adalah AND, OR, NOT. Operator AND menghasilkan true jika kedua operasi bernilai true. Operator OR menghasilkan true jika salah satu operasi bernilai true. Contoh penggunaannya gini. Silahkan pelajari lagi operator-operator lain dan bagaimana penggunaannya. Selamat belajar! Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.